Bisa berjamaah subuh itu karom, kemuliaan dari Allah. Bisa sholat malam karom. Ya, putus asa tong, entong. Bisa mencapai itu, bisa berpotensi, punya bahan, tinggal semangat tinggi, kerja keras dan pasrah. Yang jelek adalah bisa tuh hente. Gitu moal we tuh. Itu salahnya di situ. Sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Takdir tetap bergulir, kita harus berjuang. Ternyata Allah memberikan ijabah tidak sesuai dengan keinginan, lain cerita, ada hikmah ke depan. Lanjut. Hikmah keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Wa maqama bihi gairuk anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya. Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, pajajan teh gitu, pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana, neangan informasi, ya, studi banding kemana-mana. Setelah saya yakin, baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha ganas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu pendek eta lamun pendek, lamun gangas henteu penyayang, lamun penyayang ay Allah mah ya gangas ya penyayang. Ayo mau kontak dengan Allah, mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan, sudah ada pada diri. Pak Jejen berani mengatakan begitu? Ya, kenapa tidak berani? Wong saya roisnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat Al-Quran wa nafakhtu bihi min ruhi jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wa nafakhtu bihi min ruhi. Asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Nah, segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro, arih nafsaka minat tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tahsilul hasil. Maka mabihi goeruk. Sesuatu yang sudah ditanggung goeruk di sini Allah. Anka latakum bihli nafsik. Entong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Ku kituna urang diajar sepi teu kataekan gelo deh. Pak, sepi di agung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas wa tasabbu ya Allah bi hidrin hidin wal yasin kahijin mahijin ka kahijin juji judin.
Baheula mah saya ge terpengaruh yen Saifi teh ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak bala Saifi teh. Apa? Sama dengan kunut. Allahumma fa'annal bala awal waba awal wala amih. Saifi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir, kalimat ikhlas, la ilaha rajana kalimat la ilaha illallah. Nu sejen pelengkap-pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah paragi aya lini atawa kamaotan. Riung la ilaha illallah. Ini sia lini. Keur gapleh eureun heula zikir heula. Keur ulin eureun heula zikir. Nu bobogohan geus rek ngegel eureun heula zikir. Yang pacaran berhenti dulu, zikir dulu karena ada gempa. Jadi zikirnya segempa sekali. Atau ada kematian baru zikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia Allah, mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena selesai, karena tuntas mengolah kalimat la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dzikir jahar dan dzikir khofi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya, Pak. Dalam syarah hikam yang ada, maupun iqadul himam, mohon maaf, tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian, penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam, kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan. Jadi hikam kemana jigna, harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca, pakai deskripsi masalah. Non tadi seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada dari mulki menembus, terus ke tembus ke, itulah apa? Salik. Namun Anda berpikir ibadah mah penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain, maaf ya, Anda adalah pakuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah, apa? Catat namanya. Cari di toko, kalau belum ada hubungi saya, fotokopi punya saya. Imam Sya'roni yang datang ke kita, Imam Sya'roni baru Mizan Kubro, fikih, perbandingan madhab, tasawuf nanta, minahus saniyah lemet-lemet mau ngaji, minahus saniyah, Imam Sya'roni. Al-Anwarul Qudsiyah, di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama, wassawabu. Maka saat wasawab ngewak kiai ngomong gitu, wasawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman, coba bahas sedikit. Wasawabu fi maudhi'i ulfid dawab, oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani, silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo Bapak Ustadz, ayo Kiai. Terlalu tawadu Anda, tidak apa-apa. Ayo, jangan samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah kelas kami. Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ay gitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya
hayang naon teh, hayang nyatu, hayang parab, dikasih rumput. Yuk, hasanatul abror ngomong, sayyiatul muqarrabin ngomong. Oleh saudara, ayo ngomong, pahamnya apa pahamnya? Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah. Kita harus jadi ahli kurbah, bukan begini. Udah batur mah, urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak. Daur ulang saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang, sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kaum wali, tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat sakecret ewang, balik mawa karomat. Bea karomatna ngenta deui. Saya tidak anti, silakan Anda, tetapi belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyieun maduna kusaha? Resikona dicocok nyiruan gara remil. Gak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali duges maot mangabring sabaratus bos unggal poe heueuh. Sabab teu dibere tugas pagawean. Menang karomat balik. Datang ka wali nu hirup keneh dibere pagawean. Mung. Kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya, tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliullah tidak boleh. Kalau nabi ana rasul rabbik harus. Ana nabiullah harus. Kalau wali tidak boleh ngaku. Ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato aya jadi ari aa mah kumargi aa ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup, gawe cing bener. Lain hayo ngadongeng jadi seterusnya. Tiasa ku adi Jawa Aisyah nganggo menyana Sulaimania. Ya kira-kira 1,5 juta lah. Berasna teh kana udo deh jangan lelebokeun. Nu kitu nu keur laku ayeuna teh nu kitu nu keur laku. Nu ngajak takwa sebenarnya mah meneh hese. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem cita-cita, laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah. Yo, mudag-mudag buah berkah ngomong. Tangkal takwa teu diurus, hasilna teh beberkahan. Mudag-mudag buah cau, tangkal cau teu diurus, hasilna teh cacauan. Ada pisang-pisangan di rumah ada, di lemari ada, kuning Raja Sreya. Menarik sekali. Ketika dibuka cucunguk di jerona, kecoa yang ada. Mohon maaf, Indonesia, Jawa Barat termasuk Sukabumi, mungkin juga daerah Anda sama. Yang dikejar bukan takwa tapi berkah. Akibatnya yang hadir beberkahan, utang negara, utang segala macam, keterpurukan, mafia itu, mafia ini, narkoba dan lain-lain. Meureun da teu takwa. Pancasila nana huntu wungkul. Saya nggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada si Pajar. Sok bijilkan ayam adin. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santoso.
Ini Pak Jajan keur khutbah di Mabes TNI. Silakan buka internet. Nih tah we ka batur, buka internet euy. Naon kitu aya Google. Aya blog di dinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 1432 1430 khotib kahajajan. Nih, terus lanjut. Ini para beliau penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut. Tah ngobrol jeung anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka ada khotib kahajajan. Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap, 1 minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke Wisma Pramuka, Amin. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke Jenderal Perwira Kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal. Boleh bertanya? Ya ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim itu. Saya katakan, falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silakan itu. Sokadinya, tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngago goreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darah tangta ini mantan pas wapres. Pas walpres, ini dandim kita. Meber lengan atuh. Pak Dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter, saraya. Lain ngahayo duit. Assalamualaikum para wargi sadayana. Hot yang hewan kopral ge. Ya di mana Pajajian? Ini gagah Pajajian di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisa datang. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus Pak Jajan, kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum mulai serep di buana. Jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya. Saya masih bosan kepujian. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak menempatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga jangan cing kadia mawat turubuk. Buat apa? Ini mantan Kascapa ingin jadi doktor di bidang hukum. Pak Jajan deui nu ngadampingi. Hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3. Kita lagi yang mendampingi sampai dia jadi doktor. Nih, the education rule of the Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tingali di Kanada, di negara non muslim. Kuliah S3 disertasina dikir. Disidang oleh 10 profesor lulus. Di Indonesia sarjana agama beletak-beletuk karena dikir. Kalau kamu mempertimbangkan orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cek saha. Ku ngewa yang nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalau diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci. Mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut.
Ini di dalamnya, lumayan, aya ngaran, Jajan Zainal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka sabaraha tadi? Ini Profesor Maria dari Inggris, ini John Full dari Washington DC Amerika, ini Martin van Brunissen Belanda, ini Lydia Australia, ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan, ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika, ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau. Ayo Kang, Anda harus diakui oleh ulama, buktina diakui ku NU, diakui ku majelis ulama, diakui ku akademisi, baru kita menjadi riri jalan lah. Kelaanan jangan jadi wali atau ngaku rijal, riri jalan. Ini Uninus Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2 sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita, ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf ngan nyekel tasbih we. Allah kejubah geus soek. Mau tasbih sagede-gede nu gasin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu akbar, masya Allah. Hayo yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arih nafsaka minat tadbir. Maqama bihi ghairuka anka la takum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik, janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu jaga kitab. Dan nu kieu mah asup kana otak, piraku kudu hese nu kieu. Lanjut. Kelima. Baca. Baik. Ada dua tuh. Bantu. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir geus tong hulang jentul loba mikiran, ngalamun ngahayal itu ini gawean nu geus saya. Dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini, substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas. Sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngudag buah berkah tanggal takwa tah hasilna teh ini hikam ini Pak. Ijtihad naon ijtihad badlun nafsi saredod sepenuh daya bima duminalaka terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah
tidak mau usaha. Kudu teh di pikiran daang mah duit mah. Ku Allah geus dijanjikeun wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wal rizqa kadinya jigna. Lain kitu apa dihandap geus aya kerja keras. Geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas, panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ke protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihadu kafi ma duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita kopi. Yang mau mencatat silakan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya, sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran. Engke bakal kumahnya. Engke lamun anak jadi wali, wah, anak rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Tah Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwana heula. Buah mah bijil sorangan. Hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani jilid 1. Kita bahas kitab itu, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani ke-23, izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu datang ke sini dari Suryalaya sampai sini, dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu. Ketika Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa, tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah. Ada suara? Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu, silakan menghubungi Kang Haji Ang. Tafsir jalan. 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi alaihim. Tafsir yang sudah beredar di Indonesia. Siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam Jalalain juga begitu. Waladhdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan, dipatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu
disimpan, dipatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah tahun kemarin datanglah, terbukalah kitab. Lihat, ghairil maghdubi alaihim, siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin, orang-orang yang masih ragu-ragu, asyakin al-munsorifina bi mutaba'atil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin, manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nu can wusul ka Allah maghdubi alaihim teh euy, saha teh saha? Tuh lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotoggeunana ka urang. Baca Fatihahna ge beda ke ghairil maghdubi alaihim, maafkan ya Allah, akulah maghdubmu, akulah yang masih dibenci olehmu. Begitu ngan ka batur eta curug teh. Waladhdallin, jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat, siapakah yang waladhdallin, ad-dallin, dol. Orang yang tersesat bitagriratid dunya daniyah wa taswilatis syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ka Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Ieu tafsirna. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar di ditu. Di alam akhirat kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al Kausar